Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Sabti Setianegum. Di sini saya akan membahas tentang materi akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang sendiri yaitu perusahaan yang memperjualbelikan barang maupun jasa. Untuk capaian pembelajaran kali ini diharapkan Anda dapat mendeskripsikan dan menyajikan materi perusahaan dagang. Untuk subcapaian dari materi ini yaitu peserta didik mampu mempelajari pengertian akuntansi perusahaan dagang. Peserta didik mampu mengetahui syarat-syarat jual beli. Peserta didik dapat mempelajari karakteristik perusahaan dagang. Dapat mempelajari metode-metode yang digunakan dalam perusahaan dagang. Untuk pokok-pokok materinya yaitu pengertian perusahaan dagang, syarat-syarat jual beli, karakteristik perusahaan dagang, dan metode-metode yang digunakan dalam perusahaan dagang. Uraian materi dari kegiatan kali ini yaitu kegiatan jual beli tidak luput dari kehidupan sehari-hari kita. Jika Anda melihat sebuah toko yang ada di pinggir jalan atau di jalan-jalan, itu yang dinamakan perusahaan dagang. Baik, untuk materi perusahaan dagang sendiri nanti akan saya tampilkan melalui PPT yang telah saya sediakan. Kita akan belajar bersama-sama. Baik, materi kita adalah akuntansi perusahaan dagang yang tertera pada PPT kali ini. Untuk penyusunnya saya sendiri, Sabti Setianingrum. Slide selanjutnya. Kegiatan 1 yaitu akuntansi perusahaan dagang dengan materi yang menjelaskan tentang pengertian akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang atau ADP adalah perusahaan yang kegiatannya menjual barang dagangan tanpa adanya proses produksi, jadi dari tangan pertama. Secara umum, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuknya. Kegiatan transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang yaitu pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu materi syarat jual beli. Materi syarat jual beli ini ada beberapa yaitu logo gudang. Logo gudang sendiri pada syarat jual beli ini, pembelian harus menanggung biaya pengiriman barang dari gudang penjualan ke gudang pembelian. Untuk selanjutnya yaitu franko gudang. Kebalikannya dari syarat jual beli logo gudang, yaitu pada syarat jual beli ini, penjual menanggung biaya pengiriman barang sampai ke gudang pembelian. Jadi penjual yang menanggung biaya penanganan untuk pembelinya. Selanjutnya yaitu free on board, yaitu syarat jual beli yang membebankan biaya pengiriman barang kepada pembeli dari luar negeri. Yang tadi kan tidak dijelaskan dari luar negeri atau dalam negeri, kalau yang ini dari luar negeri. Biaya pengiriman barangnya meliputi biaya dari pelabuhan muat. Yang terakhir, cost, freight, and insurance adalah syarat jual beli di mana penjual harus menanggung biaya pengiriman barang dan asuransi kerugian untuk pembelian. Selanjutnya, karakteristik dari perusahaan dagang. Ada dua syarat ada dalam perusahaan dagang, yaitu syarat pembayaran, yaitu syarat yang berhubungan dengan adanya potongan tunai maupun jangka waktu kredit. Yang kedua, syarat penyerahan, yaitu berhubungan dengan biaya pengiriman yang menanggung pembelian atau penjualan. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam perusahaan dagang. Ada dua metode, yaitu metode fisik atau periodik dan metode perpetual. Metode fisik atau periodik yaitu cara mencatat nilai persediaan barang dagang secara periodik pada setiap akhir periode dengan cara mengadakan inventaris secara fisik.
Yang kedua, metode perpetual sendiri, yaitu cara mencatat nilai persediaan barang dagangan yang dilakukan secara terus-menerus setiap terjadinya transaksi yang menyangkut persediaan barang dagangan, baik pada waktu membeli maupun menjual. Ini kalau ada setiap transaksi akan selalu dicatat. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran 2, siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang ini merupakan pembelajaran yang menyangkut juga pada perusahaan dagang. Untuk materi ini kita akan membahas tentang pengertian siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah sebuah proses yang harus dilalui untuk membuat laporan keuangan perusahaan tersebut dalam periode tertentu. Secara umum, perhitungan ini akan diawali dengan mengumpulkan data transaksi hingga ke pembuatan laporan keuangan perusahaan untuk bisa melanjutkan penutupan saldo. Jadi nanti ada urutannya di dalam siklus akuntansi perusahaan dagang ini. Selanjutnya ini ada gambar siklus akuntansi perusahaan dagang dari transaksi ke jurnal, terus diposting ke buku besar, lanjut ke neraca saldo, jurnal penyesuaian, selanjutnya neraca saldo setelah penyesuaian, ke laporan keuangan, jurnal penutup, jurnal setelah penutupan, sama yang terakhir adalah jurnal pembalik. Mengidentifikasi jurnal umum. Kita perlu nih mengidentifikasi apa saja yang terdapat dalam jurnal umum. Tahap siklus akuntansi yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi yang terjadi pada perusahaan yang melibatkan semua akun. Terdapat dua cara membuatnya, yaitu metode fisik atau periodik dan perpetual, terus-menerus. Selanjutnya, identifikasi jurnal khusus. Yang tadi adalah jurnal umum, sekarang kita identifikasi jurnal khususnya. Perusahaan yang mempunyai transaksi yang sedikit bisa menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksinya. Pada perusahaan dengan transaksi yang banyak, butuh jurnal khusus sebagai buku jurnal yang mewadahi transaksi-transaksi tertentu. Penggunaan jurnal khusus dapat membuat efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Jenis-jenis jurnal khusus diantaranya yaitu ada 4. Jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran ketiga, masih dalam perusahaan dagang. Pengertian laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan ringkasan transaksi keuangan suatu perusahaan pada satu periode yang terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Ada beberapa jenis laporan keuangan yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi sendiri menggambarkan keadaan jumlah pendapatan dan beban-beban yang ada dalam perusahaan. Pada perusahaan dagang merinci penjualan, potongan penjualan, retur penjualan, pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, beban-beban operasional, beban administrasi dan umum, serta pendapatan di luar usaha pokok. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Laporan perubahan ekuitas ini atau modal menggambarkan perubahan modal selama satu periode yang telah ditentukan. Selanjutnya laporan neraca. Neraca adalah daftar yang menggambarkan posisi keuangan pada saat tertentu. Neraca memuat akun harta, hutang, dan juga modal. Selanjutnya laporan arus kas. Ini laporan terakhir dari laporan keuangan, yaitu laporan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode akuntansi. Laporan arus kas ini ada dua metode, yaitu laporan arus kas secara langsung dan laporan arus kas secara manual atau tidak langsung.
Yang terakhir, saya ada kata-kata untuk kalian sebagai motivasi, yaitu jadilah diri kamu sendiri. Siapa lagi yang bisa melakukannya lebih baik ketimbang kamu sendiri? Dari Frank J. Giplin. Oke, baik. Untuk pembelajaran kali ini, saya cukupkan untuk share PPT-nya. Saya akan menutup share PPT ini. Apakah dari materi ada yang belum dipahami? Kalau tidak ada, saya akan mengakhiri materi dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk materi kali ini saya cukupkan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Audio Jungle.